pengikutku. Itu kan yang Anda galakkan. Jadi kalau orang Islam, sabar. Jadi kalau kami umat Islam itu tampil sebagai pagar betis gerakan-gerakan kristenisasi, jangan disalahkan. Kalau kami membahas Bible, jangan disalahkan. Untuk menyatakan kepada umat bangsa Indonesia khususnya, bahwa agama yang dibawa oleh saudara-saudara kita Kristen ini, itu tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Maka sejatinya dihindari. Karena agama ini adalah agama yang memiliki amanat agung untuk mengkristenkan orang lain. Dengan cara apapun, meski dengan cara penjajahan. Makanya kami hadir untuk membentengi akidah umat Islam, agar terhindarkan kepada agama yang Tuhannya banyak. Oke, bahkan penerjemah Bible juga adalah Tuhan katanya, karena penerjemahan ini adalah firman Tuhan. Berarti lembaga Bible Indonesia di sana itu banyak Tuhan di sana. Ya, saya terima argumen abang. Ya. Tetapi bang, ini fenomena bang. Jadi kalau abang bilang ada Kristen mengkristenkan, mengislamkan, ini fenomena bang yang sudah sering. Ibaratnya ini sudah saling balas membalas bang. Tapi sebenarnya ini bang begini, tidak mungkin juga seseorang dia berpindah keyakinan bang, kalau dia tidak terpanggil untuk pindah. Tidak mungkin bang, walaupun orientasi dia duit bang. Ini saya memberi pendapat, walaupun orientasi dia uang bang, tetapi kalau dia tidak terpanggil untuk memeluk agama yang bukan dia punya, pasti bang hati nuraninya akan menolak bang. Jadi kalau abang mengatakan itu, ini fenomena yang sudah terjadi bang. Saya kasih contoh, kita berbicara sejarah bang. Abang tahu enggak, ada satu kota, ada satu negara Kristen bang, tiba-tiba berubah jadi Islam semua bang. Kalau tidak mengakui Islam, dibunuh semua bang. Di mana itu? Aduh, kalau begini, kita kan dalam konteks bicara ini bang. Saya jadi bang, teringat bagaimana Turki pertama itu bang, kali saya kasih tahu abang, bang. Romawi Tunggu bang, belum selesai. Bang, Turki itu abang tahu enggak? Turki itu mayoritas Kristen dulu bang. Ya, itu pendapat abang. Bukan pendapat saya. Hargai, makanya abang. coba kita Pendapat uji. abang saya hargai. Sekarang kita uji. Adakah Yesus memberikan validasi? Adakah Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis Bible saudara? Lah kalau berbicara legitimasi bang, abang buka di Matius 28 tadi. Matius 28 ke 19, itu legitimasinya. Bapak, Yesus sebelum keluar dari kubur, itu setelah makhluk Kristus ini keluar dari kubur, sebelum penangkapan pun, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Dan tidak pernah Yesus mengatakan, pergilah. Malah di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berkata, jangan kau ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, itu Kristus lain, Pak Pendeta. Saya menghormati pendapatmu abang. Saya tidak dari... membantah. Saya tidak membantah pernyataan abang. Tetapi argumen kami mau mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu sesungguhnya dia sendiri bang. Oh enggak. Sekarang saya tanya nih. Makanya saya bilang kepada saudara, saya menghargai pernyataan abang. Tetapi abang tidak bisa merubah cara berpikir kami bang. Paling tidak kita diskusikan kan? Iya. Untuk membuktikan kepada hal yang banyak. Oke, sekarang Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya tanya kepada saudara, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Ini berarti abang tidak tahu kronologinya. Saya tahu. Abang mau dengar saya kasih kronologinya? Silakan. Jadi begini bang. Yesus itu, dia kan tadinya, kalau di dalam Yohanes 1, ayat 1 itu kan dia adalah firman. Dia sudah ada sejak dulu kala bang. Tetapi munculnya Yesus itu nanti, ketika di abad modern ini. Di abad pertama tahun Masehi. Ya, abad pertama tahun. Jadi begini bang. Sebenarnya Yesus tidak usah bicara Yesus. Allah tidak perlu inkarnasi jadi manusia. Kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa. Boleh kasih dalil? Tunggu bang, saya belum selesai karena ini mesti dijelaskan. Iya, saya tahu Anda akan menjelaskan tentang bohong waris. Tunggu bang, saya dulu bang. Jadi akibat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa bang, maka Allah berinisiatif, kan putus hubungan, diusir mereka dari Taman Eden. Dalilnya bahwa Adam mewariskan dosa mana? Tunggu bang, ini kita bicara sejarahnya. Kan mereka dikeluarkan dari, bukan dibuat-buat bang. Saya tetap meyakini bahwa iya, itu di Kejadian itu bang. Nanti mana saya cerita dulu dosa. Ini bang. Nanti saya buka DP ayat, tapi abang dengar dulu. Karena abang minta argumennya kan. Ya. Jadi ini penyebabnya Allah berinkarnasi jadi manusia atau Yesus datang ke dalam dunia. Penyebabnya cuma satu bang. Yaitu apa? Membereskan
Kutuk Membereskan. dosa yang Berikan kepada diikat ular. oleh iblis kepada manusia, sehingga itu harus diputuskan, Bang. Karena kalau itu tidak diputuskan, Bang, maka manusia sampai dunia sekarang tidak ada jalan untuk selamat. Oke, dalil. Tunggu, Bang, menurut iman Kristen, sehingga dia perlu datang. Makanya Oke. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Abang Percaya bilang sebagai tadi apa? di Galatia 3 ayat 13 tadi, bahwa Oke. Yesus mengambil kutuk itu, Bang. Dengar dulu. Sekarang. Yesus mengambil kutuk dosa itu dari manusia untuk ditimpahkan kepada dirinya. Itu maksudnya. Oke, Karena sekarang dalil. Yesus ini Tuhan, Bang, bukan manusia. Begitu. Dalil. Dia tahu. Dalil. Nah, gitu, Bang. Dalil dosa waris dari Adam mana? Dosa waris dari Adam dan Hawa itu, Bang, ketika Dalilnya. mereka Tuhan melarang jangan makan itu. Dalilnya, Bang, dalilnya. Ya ini Dalil. yang dalilnya yang saya bicara. Mana Mereka makan buah yang Tuhan larang. Iya, Ada mana di dalam dalilnya? kitab Kejadian. Di mana Matius, dalilnya sorry, Adam di mewariskan Kejadian. dosa? Siapa mewariskan dosa? Adam. Begini, Bang, itu tidak perlu dikatakan di mana dia mewariskan dosa. Tapi intinya, Bang, bahwa manusianya itu sudah sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dalam kitab Roma berkata, Iya, karena manusia Paulus sudah lagi. berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka Yang saya jalan minta, satu-satunya Pak, harus mati. Saudara yang paham tentang kejadian itu kan orang Yahudi. Jangan Kristen. Kalau Kristen ini kan muatannya politik dari Roma. Oh, belum Sekarang tentu, Bang. Sekarang Belum mana tentu. buktikan? Yahudi banyak tidak tahu itu, Bang. Oke, kalau begitu minta dalilnya. Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Kalau kalimat ada mewariskan dosa, tidak perlu, Bang. Itu Lalu dari mana konsepnya? namanya sudah jatuh ke dalam dosa. Dari mana konsep Kristen mengambil dosa waris itu dari Adam kalau tidak ada dalil? Itu tadi di dalam Roma, karena manusia Iya, Roma. sudah berdosa. Roma itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan Nah, Yesus. ini kan gitu. Jadi ini masalahnya. Loh, Karena abang tidak terima Paulus. Yesus sendiri pernah nggak mengajarkan dosa waris, Pak? Yesus. Maksudnya dosa waris apa ini, Bang? Iya, Yesus sendiri pernah nggak mengajarkan tentang Adam mewariskan dosa kepadanya? Ada nggak? Ya, nggak perlu lah, Bang. Untuk apa dia mau ceritakan itu, Bang? Tetapi, Bang, begini, Bang. Ada hal-hal yang diceritakan Yesus tidak tercatat di dalam Bible. Ya, tapi ini yang paling prinsip karena kematian si Kristus ini itu karena nebus dosa Adam. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kok munculnya di Kristen? Ya iya, kenapa? Memang cuma Kristen yang bisa tahu itu, Bang. Karena Berarti karangan Kristen. Karena Bukan. Musa tidak Bukan, mengajarkan, Bang. Yesus tidak mengajarkan. Bukan, Bang, bukan begitu. Lalu jadi dalilnya begini, Yahudi itu yang menjadi penyebab mereka tidak melanjutkan fakta-fakta sejarah maupun fakta keimanan karena mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias. Itu aja. Iya, Kalau Mesias mereka sebagai orang yang diurapi, bukan sebagai Tuhan. Iya, Yesus itu memiliki gelar Mesias. Iya, Begitu, Bang. Kristus. Iya, dia Kristus Bang. itu apa menurut Abang? Ya Kristus itu ya hamba yang menderita, ya Mesias Iya, itu. hamba bukan Tuhan kan? Ini di dalam tradisi Yahudi, Bang. Iya, memang harus Yahudi Yahudi. kan menanti Mesias. Iya, karena Tunggu, dia Bang. yang punya konsep Mesias itu dari Yahudi bukan dari Kristen. Memang dari Yahudi, Bang. Jangan lupa Berarti Yesus Yahudi. ketika berbicara mengenai Kristus berarti dia manusia kan? Iya. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Nah, ini kan Abang perlu dijelaskan. Silakan. Jadi begini, Bang. Nubuatan tentang Yesus itu sudah muncul ribuan tahun sebelumnya, Di Bang. mana itu munculnya? Nubuatan banyak sekali, Bang. Di Musa pun mana? sendiri bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Iya, Mesias Yesaya, yang, Bang. Mesias yang akan datang manusia atau Tuhan? Mesias Yang datang ya Mesias itu berupa manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Itu kata Paulus. Bukan, Bang, itu Lalu kata hasil siapa? dari begini, Bang. Ini kenapa orang Kristen meyakini bahwa Ya, semua orang tulisan Kristen, Paulus. orang Kristen yang saya minta Yesusnya. Dengar dulu, Bang. Orang Kristen meyakini bahwa surat-surat dari Paulus itu semua hasil pengilhaman dari Roh Kudus. Oh enggak. Oh, berarti Anda bohong. keliru. Kali ini Anda bohong. Kali ini Anda keliru, Bang. Baca yuk Galatia 1 nomor 11 nomor 12 kena Anda di sini. Apa itu? Anda pendeta kan kok nanya saya?
Oke, saya baca ya. Nah, gitulah. Silakan Anda baca Galatia 1. Galatia 1 1 nomor ayat 1, berapa? nomor 11, nomor 12. Ayat 1 nomor 1, 11 Nomor 1, 12. nomor 11 dan 12. 3 data di situ. Ayat 1 bagaimana? Ayat 1, ayat 11, ayat 12. Ayat 1 ayat 11 ayat 12. Bentar, saya buka Alkitab dulu ya. Oke, Bang. Nah, Silakan. saya baca ya, saya baca Sip. ayat 1 ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia, bukan pula oleh seorang manusia. Ini maksudnya menceritakan bahwa Paulus jadi rasul bukan dari manusia, ya, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Lalu penegasannya di nomor 11. Oke, sebab aku Ditegaskan menegaskan kembali. kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang ku beritakan, Paulus maksudnya yang Paulus beritakan bukan Injil menurut manusia. Oke? Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Oke? Juga bukan diajarkan kepadaku oleh manusia. Oke, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Lalu Roh salahnya Kudus, di mana? Roh Kudus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus. Yesus Kristus, Roh Kudus juga sendiri, Bang. Di mana dalilnya? Yang mana? Yesus adalah Roh Kudus. Bang, Yesus itu begini. Bang, Yesus ini kan begini. Ketika dia datang ke dalam dunia, Bang, dengar ya. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia dalam rupa manusia. Tapi Abang jangan lupa bahwa natur sebagai Allah menempel di dalam hidupnya. Kata siapa? Loh, makanya firman jadi Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Kata siapa, Pak? kata Ini kan Yohanes. tadi Anda Kata mengatakan Yohanes. Paulus menerima Injil dari Roh Kudus. Ternyata menurut dia terima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Abang lari dari ini, Bang. Dari Kok konteks Anda yang ini. lari? Anda mengatakan Bang, tadi saya dia menerima saya dari baca Roh ulang, Kudus. Bang, saya baca Anda ulang. mengatakan Saya baca ulang, Paulus Bang. menerima dari Roh Kudus. Tapi Bukan menerima faktanya dari Yesus. Kudus, menerima dari Yesus. Anda Ini mengatakan dari ditulis- Roh Kudus tadi. Bukan. Dengar dulu, Bang. Justru Abang sudah karena tanya. itu saya minta Anda menunjukkan Galatia 1 supaya Anda buktikan bahwa Paulus itu bukan dari Roh Kudus, tetapi Tunggu, dari Bang. Yesus Kristus. Sebab aku menegaskan, saya baca ulang ya. Sebab Ya. aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang Kita sudah deal kuberitakan di situ. itu Dari bukan Yesus. dari manusia, toh? Dari Yesus. Karena aku ya juga pertanyaan bukan saya, dari, Pak. Tetapi Pertanyaan saya. menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Yang datang setelah Yesus pergi siapa, Pak? Menurut Yesus, roh kebenaran kan? Ya, Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus, Roh Kudus. Ya, yang datang kepada Paulus begini, Bang. Bang, coba dengar dulu. Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Satu. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saya tepuk tangan untuk secara itu. Saya tepuk manusia, tangan. secara manusia. Lah, memang Secara- Yesus ini pernah bukan secara manusia. Dengar dulu, Bang. Secara manusia, Yesus Paulus pernah tidak berubah bertemu dengan menjadi Yesus. bukan manusia. Dengar dulu, Bang. Paulus itu secara manusia tidak pernah bertemu dengan. Nanti Yesus sudah mati, sudah ke surga sana, baru dia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Bukannya Yaitu Yesus dalam mengatakan bentuk Roh Kudus. yang datang itu bukan diriku tetapi roh kebenaran. Iya, berbicara roh kebenaran itu, Bang, sudah merangkap bahwa dia itu adalah Roh Kudus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Abang Dalil. kan selalu tanya di mana dalilnya. Ya harus. Kalau kita Agama itu merubah Pak berdasar dalil. Pak, kalimat itu, Bang, sudah mengikat dari pertanyaan Abang. agama kita itu harus berdalil, Pak. Ini namanya kitab Bible. Tunggu, Bang, Ini Bible. saya terangkan dulu yang Abang punya maksud tadi. Bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah ke surga. Loh, yang datang setelah aku bukan aku. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, terus? Berarti yang datang bukan aku, tapi
Siapa? Roh Kudus. Ya. Aku enggak itu. Aku enggak. Aku enggak. Abang ini Pak Jawa. Ini. Roh Kudus sama enggak dengan Yesus? Ya, bagaimana? Roh Kudus dengan itu, Yesus Bang. sama enggak? Nah, kita kalau mau berbicara Roh Kudus dengan Yesus, Yesus dengan Bapa, itu kita mau masuk ke konsep Tritunggal. Saya tidak mau masuk di situ, Bang. Saya tidak mau masuk di situ, Bang, karena kita sudah mau berbicara Tritunggal ini. Teman-teman. Nah, kalau abang mau tanya Roh Kudus, Yesus itu sebenarnya Roh Kudus, karena Yesus begini. Dalilnya? Ya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, jangan dulu pergi kemana-mana. Maksudnya tunggu di Yerusalem, ya. Karena saya akan ke rumah Bapakku dan akan saya kirimkan, ya, Roh Kudus untuk menjadi pendampingmu. Itu kata Yesus. Jadi Aku abang akan mengirim atau mengirim penghibur lain. Ya, Yohanes bisa saja dia 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa Ya. mengutus seorang penolong lain. Jadi yang datang setelah aku adalah orang lain. Orang Ya. lain yang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran, penghibur lain, bukan Yesus. Sedangkan Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus. di mana itu, Bang? Dalilnya dari mana itu? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Berapa? Yohanes 16 Nomor Nomor 7 7. sampai nomor 15. Satu sampai 15. perikop Oh, panjang ini ya, satu Oh, iya perikop dong. ini. Jadi Bang begini, Bang, abang punya cara menelaah Alkitab ini, apa namanya, Bang? Itu abang menggunakan lebih banyak ke arah logikanya, Bang. Oh iya, harus. Yesus mengatakan Iya. kasihilah Tuhanmu dengan akal. Karena firman Tuhan ini, Bang, ketika abang pahami dengan logika, maka abang akan kehilangan akal. Nah gitu. Jadi, iya, abang tidak bisa. Justru Bang, saya melihat abang dari tidak tadi bisa Anda mendapatkan kehilangan semua. akal. Bang, begini, Bang, semua rahasia Allah abang tidak akan dapat dengan logika. Bang, Jadi abang buat tidak akan apa? dapat. Jadi yang membedakan kita dengan dengan makhluk lain itu apa? Jadi begini, Bang, orang yang sesungguhnya bisa memahami tentang Allah sesungguhnya, dia harus mengalami Yesus dulu dalam hidupnya. Oh, hati-hati. Itu, Karena Bang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu peringatan Yesus. Oleh karena itu kami bahwa hati-hati. satu saat nanti akan datang penyesat-penyesat. Namun Yesus mengatasnamakan- tidak mau mengatakan penyesat itu siapa. Penyesat Yesus itu hanya bergelar mau apa? mengatakan, memberi Penyesatnya penguatan bergelar kepada apa, Pak? Penyesatnya bergelar murid-muridnya apa? bahwa kalian itu waspada. Ya, bahwa penyesatnya akan itu datang datang penyesat. bergelar apa? Penyesat itu tidak perlu mencari gelarnya siapa, Bang. Loh, Yang intinya inilah Anda penyesat. kehilangan akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Gelar apa? Gelar iblis. Kehilangan akal. Penyesatnya bergelar iblis, Bang. Bergelar Kristus. Aduh, ini dari mana itu kau punya argumen Matius itu? 24 nomor 4 nomor 5. Sabar, Bang. Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. nomor. Ini kita ngajarin Aduh, pendeta ini bahaya ini. Iya dong. Makanya 24-nya. Ini kamu menggunakan ini gaya bebas ini namanya Oh, menafsir. tidak bisa. Saya berdalil. Anda cuma berdalih. Beda itu. Aduh, jawab Silakan. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu Oke? penyesat. Ini peringatan Yesus. Yes. Sebab dengar dulu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Maksudnya Yesus palsu maksudnya. Pintar. Ada banyak orang dengan memakai namaku. Berarti ada Yesus palsu dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti siapa itu? Yesus sedang menyindir. Dengar dulu, Bang. Yesus ini sedang menyindir kepada orang-orang Yahudi, Bang.
yang anti kepada Yesus. Berarti Jadi kalau abang mengatakan penyesat itu namanya Yesus, abang itu namanya tafsiran bebas. oh nggak bisa dong. Giliran saya, Ini sudah jelas-jelas mengatakan begini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus. dan berkata, memakai namaku yaitu berarti memakai nama Yesus. Yesus. Jadi penyesat, abang tahu kan? Kita framing dulu. Penyesat berarti orang-orang yang di luar jalur Tuhan. Iya. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan. Iblis lah intinya. Dulu, Intinya pengaruh iblis. Bang, penyesat DP maksud begini, Bang. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan, mereka mencomot, saya ini diajarkan oleh Yesus. Saya ini diberi penglihatan oleh Yesus. Saya ini diberi pengilhaman oleh Yesus. Lalu dia mulai menyesatkan banyak orang. Saya dia terima. mulai berkata bahwa aku Saya terima. Mesias. Oke. Tapi penyesat tersebut gantian. Tapi penyesat tersebut datang memakai nama Yesus setelah sebelumnya didatangi Yesus palsu. Bukan begitu, Bang, tafsirnya, Bang. Saya buktikan. Saya tidak perlu tafsir. Saya buktikan. Boleh? Iya, ini sebenarnya tidak perlu tafsir. Boleh saya sudah buktikan jelas. tanpa tafsir? Boleh saya buktikan? Mana? Matius 24 nomor 24. Anda baca. Sebab Matius 24 nomor apa? 24. Sebab Yesus palsu. Bentar. Kena. Saya baca, Bang, ya. Silakan. Sebab Mesias palsu. Kena. Dengar dulu. Iya. Saya baca ini. Itu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini bukan Yesus loh. Akan Mesias ini siapa? Dengar dulu. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke. Anda ini, sudah tahu? Ini abang punya tafsiran apa ini maksudnya? Yesus menasehatkan adanya Kristus palsu. Bang, betul? bukan Yesus yang nasihatkan ini, Bang. Matius yang mencatat ini, Bang. Matius menulis surat ini mau berkata bahwa begini, Bang, abang. Jadi begini, Bang. Itu ucapan kan, Yesus Bang, yang kita dikutip harus tahu, oleh pengarang Bang. Matius. Pertama, Bang, kita mau berbicara orang pertama. Dalam proses penulisan Alkitab, Bang Suma, dalam proses penulisan Alkitab, oknum pertama yang terlibat di situ pertama Roh Kudus atau Tuhan. Oke? Yang pertama. Lalu kedua, Bang. Dengar dulu, Bang. Abang dengar dulu saya punya argumen. Silakan. Kedua, penulis, Bang. Menceritakan. Tunggu dulu. Kita ini membaca. Gitu. Jadi yang tidak mungkin Tuhan sendiri langsung tulis ini. Yang menulis ini adalah Matius. Jadi penulis Matius bersaksi. buku Matius, begini, Bang. Matius bersaksi begini. Yesus berkata. Sebab Kristus palsu. Bukan Kristus, Mesias palsu. Jangan disebut Kristus karena di sini Mesias itu bahasa Ibrani. Ya, sudahlah, taruh begitu, tapi baca Mesias, Bang. Jangan abang rubah jadi Kristus. Karena di sini udah tulis Mesias. Kenapa enggak enggak Kristus? Walaupun pengertiannya begitu, Bang, jangan abang sebut Kristus. Karena di sini ditulis Mesias, Bang. Oke, bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Ya, memang Kristus itu. Bahasa aslinya Kristus apa? memang, Kristus. Oke, jadi jangan tulis Mesias, abang bilang Kristus. Jadi saya baca ulang, sebab ini Matius yang menulis. Berusaha, ibaratnya Bapak Bang ini Matius berusaha. berkata begini, hei umat-umat, ini Tuhan dah sampaikan kepada saya, tulisnya begini. Waspada kepada sebab Mesias palsu dan nabi palsu itu akan Mesias muncul. Itu oknum nggak? Oknum nggak itu? Tunggu dulu, Bang, akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Seperti keluar dari kubur. Semua, Bang. Yang palsu semua, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid Yesus. Oke. Orang pilihan juga. Orang pilihan itu orang. Berarti begini, Bang, ini tidak perlu ditafsir bahwa Yesus mengatakan kepada Matius, kau sampaikan bahwa hati-hati. Ada Mesias palsu yang mau datang di antara kalian. Ada nabi-nabi palsu yang datang di antara kalian. Mereka akan muncul, akan membuat mujizat-mujizat. Gitu. Tetapi yang dimaksud mujizat bukan mujizat dari Tuhan. Nah, sekarang mujizat dengan ilmu-ilmunya dia, jampi-jampinya. Untuk membedakan Mesias asli dan Mesias palsu menurut Yesus itu apa pembedanya? Nah, di sini terakhir. Ajaran, Bang, ajaran. Enggak, Anda masih nihil ilmu berarti. Coba Anda mundur. Coba mundur di data nomor 3 Matius 24.
murid-muridnya di Bukit Zaitun bertanya kepada gurunya Yesus, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan Mesias asli Bang, apa? Begini, abang, begini bang, saya cuma mau kasih masukan. Abang Loh, ini punya sudah masuk endingnya, Pak. Ini abang punya gaya tafsir, ya. Lu kok Gaya tafsir abang. Yesus lu yang Abang ditanya. menggunakan gaya Apa tafsir abang tanda sendiri. kedatanganmu? Kalau kamu yang Bang. datang apa tandanya? Kalau Bang, yang palsu datang begini, apa Bang. tandanya? Itu Saya terakhir, sangat, Pak. Begini bang, saya sangat menghargai ajaran abang, ya, isi Quran. Saya sangat menghargai. Ada satu kawan berkata begini, saya diskusi dengan Muslim. Dia bilang begini bang sama saya, Quran ini punya kaidah, punya apa namanya norma-norma untuk bagaimana cara menafsirnya. Tidak boleh menafsir sembarang. Bang, Kristen juga begitu bang. Jadi Alkitab juga bang, tidak boleh abang tafsir semaunya apa. Saya tidak menafsirkan. Logikanya abang, itu saya yang terima. tertulis. Alamak. Bang, logika abang saya terima. Tetapi tafsirnya saya tidak terima bang. Loh, saya tidak Buktinya, mentafsirkan. Sekarang buktinya, begini. bang, ini Ketika di dalam Yesus Matius ditanya, 24 ayat 24 tadi bang, abang saja mengalami kesulitan menafsir. oh tidak. Padahal ini sangat mudah bang. Memang mudah. Ada Bagaimana Mesias caranya palsu. abang menghubungkan Ada Mesias ini dari palsu. Yesus atau dari bukan? Saudara, ada Mesias palsu kan? Iya, Mesias palsu. Mesias maksudnya palsu itu mengatasnamakan siapa? Yesus atau mengatasnamakan Paulus? Mengatasnamakan Yesus. Berarti Mesias palsunya mengaku Yesus. Oh bukan. Iya, di sini abang sesat tafsir. Jadi Di oknum sini ini mengaku abang sangat Mesias. sesat tafsir. Oknum ini mengaku Maksudnya, Mesias Bang. mengatasnamakan siapa? Bang, oknum yang mengatakan Mesiasnya ini kan kembali kepada tradisi Yahudi. Yahudi menantikan Mesias. Iya, makanya saya katakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatangan Mesias asli dan apa tanda kedatangan Mesias palsu?" Lalu Lalu Yesus mengatakan, "Kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. di mana Bulan itu? tidak bulan tidak Di mana? bercahaya, bintang-bintang Abang, berjatuhan." di mana itu? Dalilnya di mana? Anda pendeta kan? Enggak tahu Tunggu, itu. dalilnya di mana? Kalau Anda tahu, coba Anda nggak sebutkan tahu di mana. itu? Saya mau buka dulu. Belum pernah saya temui itu, Bang. Mana? Itu, Bang. Abang. Tanda-tanda kedatanganku. Tanda-tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia nanti. Tanda-tanda Tadi, ini Bang, menyertai abang punya matahari dalil itu dari sabar. mana? Matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak diriku di tengah langit. Manusia seluruh di dunia akan merata dan seluruh manusia di atas muka bumi Bang, akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Anda Abang belum tahu Suma, dalilnya itu di mana? Abang Suma itu berbicara tentang, kalau berbicara eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Itulah Dan tanda kedatangan Yesus. iya, tapi Kalau abang dia menyatakan yang bahwa asli akulah datang, bagaikan saudara terang, pendeta, bagaikan saat cahaya matahari dan segala macam itu tidak ada, Bang. Saya tunjukkan kepada saudara Matius 24 nomor 27, 28, 29 dan nomor 30. Itulah tanda Mesias asli. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama, maka abad pertama sudah kiamat dunia. Tanda kedatanganku, kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Jadi kata Yesus di Matius 24 nomor 23, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkan itu. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Lalu Bang, masalahnya di mana? Masalahnya, kata Yesus, tanda-tanda Mesias palsu tidak membawa tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan kemudian tak bercahaya. Ayo. Abang, itu abang, kita berbicara dalam konteks eskatologi dengan berbicara Saya dalam paham konteks tafsiran-tafsiran surat ente Paulus, itu. Bang. Berbicara Bang, mengenai disertasi- eskatologi Anda itu, Bang, Anda ketika disertasi berbicara saya, hal Bang. tersebut, Abang, saudara, disertasi Anda saya mentafsirkan eskatologi, Bang. bebas Bible Anda sendiri. Abang, disertasi saya eskatologi, Bang. Saya Jadi paham kalau setinggi Anda mau apapun bicara di ilmu ranah, Anda. Ingat, saudara, iblis itu pintar, iblis itu cerdas. Sekarang saya tanya sama saudara,
menurut Yesus ketika ditanya di Bukit Zaitun oleh guru muridnya, apakah Yesus menyebutkan tanda-tanda kedatangannya atau tidak? Menyebut tidak tanda-tanda kedatanganku? Abang ini berbicara bang dalam konteks yang berbeda bang. Ya dengan baik-baik. Saya bertanya, Anda ini berbicara bagaimana dari Paulus melompatnya kepada eskatologinya. Oh, tidak bisa dong. Yesus mengatakan kepada muridnya Itu Bani berbicara Israel, tentang akhir zaman, jadi, Bang. apabila Yang ada Abang orang ceritakan berkata tadi bertemu mengenai dengan aku. tanda-tanda itu, Bang. Dengar dulu. Mengenai tanda-tanda akhir zaman itu, Bang, memang benar. Di Yes. akhir zaman itu ada Mesias-Mesias palsu yang muncul. Sekarang saya Namun, tanya, Abang Yesus jangan mengutip kedatangan kata Yesus ada berapa bintang, kali? bulan bercahaya jatuh ke bumi dan segala macam. Kedatangan Itu Yesus tidak itu bisa berapa harus kali? begitu, Bang. Kedatangan Yesus Bagaimana berapa Abang kali? harus mengatakan seakan-akan ketika Paulus mengatakan seperti itu harus ada tanda bintang bercahaya langit. Oh iya, itu ucapan Yesus loh. Itu ucapan Yesus. Anda Dia percaya? berkata, Bang, di akhir zaman ini waspada. Bahwa Artinya akan ketika datang Yesus sudah penyesat-penyesat, datang, Bang. Pak Pendeta, kalau yang datang Aduh. itu Yesus, maka kiamat. Kalau Yesus bukan yang datang, yang palsu datang, ngaku-ngaku bawa nama Yesus, mengaku Kristus, tapi bukan Yesus yang asli, tidak kiamat. Inilah yang terjadi. Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Aduh. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, Bang. Saya hargai cara berpikirmu. Saya mengikuti fatwa Yesus dalam Tetapi Bible. Bang, dalam kaidah tafsiran di dalam Kristen tidak Iya, seperti saya apa yang Abang paham. katakan. Kristen ini kan pengikut Abang Kristus. itu menafsir. Saya paham. Dengar dulu, Bang. Saya paham. Abang Anda itu pengikut menafsir penyesat. itu. Pasti Tunggu, Anda akan Bang. sesat-sesatkan. Abang itu menafsir secara liar, Bang. Oh tidak. Alamak, Bang. sekarang saya tanya nih. Bang, Apa tanda saya kedatangan Yesus menurut Bang Yesus? Suma, saya dulu Bang. Abang Saya sebanyak tanya dulu. cerita. Apa Abang sebanyak bicara tanda tadi. kedatangan Yesus Bang, menurut Yesus? ya tanda-tanda kedatangan Yesus pertama akan ada terjadi apa? Gempa bumi, Ya. kelaparan, Terus? ya. Apalagi bencana-bencana, benda-benda langit akan berjatuhan ke bumi. Itu sudah terjadi ketika Itu Paulus mengaku bertemu Yesus. tanda-tanda kedatangan, Bang, penghakiman terakhir. Itu sudah terjadi ketika Yesus mengaku bertemu Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu terjadi nggak? Nggak ada, Bang. Berarti itu bukan Yesus, itu palsu. Aduh, nggak bisa, Abang nggak bisa. Bang, no. salah. Abang Coba itu Anda baca. Abang Boleh itu tidak Anda boleh baca nomor 23? menarik sebuah kesimpulan seperti itu, Boleh Bang. Anda baca nomor 23? Nah, tunggu, Bang. Abang itu salah, keliru, Bang. Silakan Anda Jadi, mengatakan saya keliru. yang Abang mau mengatakan Anda baca begini, nomor Bang. 23. Bang, Baca nomor 23. dalam prinsip eskatologi mengenai Nggak ada akhir eskatologi, zaman, nggak ada tentang eskatologi di kedatangan sini, nggak ada. tentang kedatangan Eskatologi Yesus hanya itu, berlaku bagi pendeta, pastor, tentang kedatangan Yesus untuk itu, mendapat Bang. jemaat. Dengar dulu, Bang. Tentang kedatangan Yesus itu akan ada tanda-tanda itu. Tapi Yes. Abang jangan menuntut Rasul Paulus akan mengalami begitu juga. Ini Ya, bagaimana kalau ini, Abang, begitu, ini? kalau begitu berani nggak Anda baca Iya, Matius itu dalam 24 nomor rangka 23? Bang, Yesus itu dalam rangka berjumpa dengan Paulus. Sekarang Anda Paulus baca mau 23. Paulus mau diutus menjadi rasul. Sekarang Jadi- Anda baca Matius 24 nomor 23 sampai 26. Berani nggak? Tadi itu sudah dibaca kan? Nomor 23 Anda belum baca. Silakan kalau Anda berani. Bentar. Nah, ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Matius bukan kepada 24 Kristen. ayat 23. 23 sampai nomor 27. Bang, saya baca ini saya jelaskan, abang tenang dulu ya. Nanti abang kasih argumen, gitu ya. Jadi saya baca, setelah saya baca, saya jelaskan dulu. Jadi Baik. jangan abang ambil kesimpulan. Nanti kalau abang mau beri kesimpulan menurut abang silakan. Jadi saya baca dulu ya. Oke. Dia nih. Ya, ayat 23 sampai 27 ya. Oke, tunggu. Dia belum muncul ini ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke? Ya, ini penulis Matius yang menulis ini, Bang. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya. Ayat 25, camkanlah
Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan juga kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar, sama seperti, ini ibarat maksudnya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, berbicara tentang akhir zaman. Tunggu bang, saya jelaskan. Jadi peringatan terhadap penyesat atau Mesias ini di dalam ayat 23 dan ayat 26, ya, Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang yang berkata Mesias, ya, telah datang dan muncul ke tempat-tempat tertentu. Misalnya di padang gurun, di dalam bilik dan sebagainya. Nah, ini adalah peringatan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Yesus sedang mengajarkan bahwa kedatangannya yang sejati tidak akan bersifat tersembunyi, ya, atau terbatas. Artinya tidak akan memerlukan informasi rahasia. Jadi dia datang itu bang, itu berbicara kok ini, pernyataan abang ini bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini di masa tribulasi bang. Di Matius 24 ini konteksnya ini tentang masa tribulasi yang dinubuatkan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 27 dan seterusnya. Itu dinubuatkan di situ bang. Iya, paham. Tentang tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Nah, iya. jadi itu dia punya tanda-tanda. Namun begini bang, ketika abang menghubungkan dengan Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di padang gurun, lalu abang mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu, ya, abang bilang tadi apa? Mesias palsu atau apa, saya tidak tahu. Atau iblis, saya tidak tahu. Nah, di konteks Rasul Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun, bang. Paulus sedang dalam misi, yaitu dia mau bantai orang-orang Kristen yang ada di Damsyik sana, bang. Dia dalam perjalanan, maka Tuhan tegur dia, Paulus, dulu Saulus namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu tujuannya apa ayat itu, bang? Misi di mana Paulus Tuhan mau pakai. Tidak tertutup kemungkinan satu saat nanti abang Suma dipakai Yesus. Ini sekarang udah dipakai. Tunggu dulu bang, saya belum selesai. Jadi tidak tertutup kemungkinan sekarang saya udah atau dipakai abang sama ini Yesus. akan dipakai Yesus luar biasa. Abang Ini sudah menyembuhkan dipakai orang sakit, abang untuk membangkitkan kemudian orang mati dan mensehatkan seterusnya, orang bang. Kristen. Ah, gitu. Jadi Giliran itu saya misinya berbeda bang. Konteks Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu konteksnya di mana pertama mau menggagalkan rencana Paulus ketika dia dalam rencana pembunuhan pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-murid dan rasul. Lalu yang kedua, Yesus memang mau tangkap dia bang untuk menjadi rasul. Disitulah Tuhan angkat dia jadi rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Yesus angkat Paulus jadi rasul? Sudah di sini, titik ini bang. Begitu bang. Jadi Mesias palsu dengan tanda-tanda ajaib itu di ayat 24 itu menegaskan kembali bahwa mujizat tanda-tanda yang dahsyat itu terjadi di masa penghakiman terakhir. Begitu bang. Berarti kesimpulannya Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu Yesus. Betul? Betul ya. Nah, iya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Kisah Para Rasul 9:22 sampai seterusnya dan Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5, di situ jelas bahwa Paulus bertemu dengan suara yang mengaku Yesus di padang gurun. Betul? Ya. Ketika kemudian Paulus di dalam bilik penjara, bilik rahasia, dalam bahasa Yunaninya Taimeon, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus juga. Betul? Ya. Ketika Paulus mengaku kepada murid-murid yang sudah diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di bilik, murid-murid Yesus percaya enggak? Ketika Paulus datang menyuarakan dirinya bertemu dengan gurunya di padang gurun dan dalam bilik penjara, menurut gurunya, boleh enggak orang ini dipercaya atau tidak? Iya, dipercaya. Tapi mereka menerima nasihat jangan kau percaya. Iya, kalau palsu. Nah,
Kan begini, Yesus Bang. sudah mengatakan kalau ada orang bertemu, sabar, giliran saya, Pak. Yesus sudah mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak itu pada Paulus? Terjadi enggak ada cahaya dari timur sampai ke barat? Orang Papua tahu, orang Indonesia tahu, orang Malaysia tahu. Terjadi enggak? Apa? Saya mau jawab. Iya, terjadi tidak pada Tunggu Paulus? dulu, Ada cahaya, saya jawab ya. ada cahaya dari timur sampai Sudah, ke barat. oke, Terjadi saya enggak? jawab. Saya jawab, Bang. Terjadi Abang enggak? ini dari tadi tidak paham maksud saya. Terjadi tidak? Konteks Paulus bertemu dengan Yesus dengan konteks yang abang bilang dari timur ke barat, beda konteksnya, Bang. Kok beda berbicara konteks? di masa-masa di masa akhir Oh, zaman, tidak Bang. bisa, saudara. Bang, Itulah bukti, saudara. Itu Yesus tanda-tanda, mengatakan, kesimpulannya Bang. gini, kesimpulannya Aduh. Yesus mengatakan, kalau ini tidak salah ada Anda. cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat, itu bukan aku, jangan kau percaya. Betul? Bukan begitu, Bang. Loh, itu kata Yesus. Nggak ada di mana itu? Tadi Anda baca. Nggak ada, tapi Yesus bilang tanda-tanda itu maksudnya kata Yesus bahwa akan Kalau memang ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat, sebab sama seperti kilat dari timur sampai ke barat. Itu sudah terjadi nggak pada Paulus? tidak. Ah, tidak. Kata Ya. Yesus percaya atau jangan percaya? Oke, saya jawab, Bang. Saya Kata jawab. Yesus percaya atau jangan percaya? Ya jangan percayalah. Alhamdulillah. Makanya Oke. Yahudi tidak Kristen. Makanya, ya oke, saya jawab ya, Bang. Silakan. Abang punya argumen. Silakan. Ini sebenarnya saya sudah, kalau abang menyikapi, abang kalau tahu struktur daripada Bible itu ada kelompok-kelompokan, Bang. Berbicara silakan. kristologi, berbicara Silakan. soteriologi, berbicara eskatologi. Jadi abang jangan menggabungkan antara soteriologi dengan eskatologi. Ketika abang hubungkan dua konteks ini, Bang, ini akan lari. Silakan. Begitu. Jadi abang jangan menuntut ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun seakan-akan harus ada kilat. Bukan itu dimaksudkan, Bang. Kan sudah dikatakan. Tunggu, di dalam Matius 24 percaya. tadi, Bang, dengar dulu. Di Matius 24 tadi, Bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang masa akhir zaman. Jadi di masa itu, Bang, tidak ada lagi kehidupan yang akan ditangani oleh iblis. Jadi begini, Bang, konsepnya begini. Ini saya cerita ya. Kita sekarang orang Kristen ada di zaman anugerah. Ya, oke. Jadi kalau abang tahu namanya rapture. Jadi kita Kristen ini, Bang, memiliki satu otoritas khusus. Yaitu ketika rapture, Kristen diangkat. Lalu orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, Bang. Orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini. Kita Wahyu, kan? Itu yang menyaksikan kita Wahyu. Matius 24. Matius 24 dan kita Wahyu. Tunggu dulu, Bang. Yang abang bicara Matius 24. Jadi Matius 24 itu, Bang, itu nubuatan tentang tribulasi. Abang paham ini? Di situ Anda akan diutus. yang mencoba untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu. Kan, Bang, Anda keliru di situ. Bang, saya punya Bang, disertasi saya, Bang. Saya itu paham kristologi, penyesat Bang. itu pintar, Pak. Dengar dulu. Jadi Iblis abang itu ini, cerdas. Bang, saya jawab dulu, saya belum selesai. Bagaimana abang bicara tadi panjang-panjang? Anda menggabungkan Saya mau antara sedikit menjelaskan, teori abang. yang dibangun oleh Bang. Kristus yang datang kepada Iya. Pulau Patmos. Oi, abang Suma, sabar. Jadi saya belum selesai. Jadi yang abang ceritakan tadi, menurut saya, abang itu memaksakan. Ya. Sekarang begini aja deh, Tunggu, Bang. Bagaimana saya belum selesai? Bang, begini dulu. Jadi Terlalu panjang abang teorinya, jangan tapi enggak paksakan membantah konsep dalil. di mana kedatangan akhir Tuhan dengan konsep di mana Yesus mau menetapkan rasul-rasul. Di Beda, mana? Bang. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, Kamarnya. ya, Bang, Yesus bertemu dengan Paulus tidak ada hubungan dengan konsep ketika Mesias datang. Harus kasih saya data dari Yesus terkait kedatangannya kepada oknum setelah dia akan datang kepada orang yang mengaku-ngaku rasulnya. Ada nggak? Itu pernyataan begitu, Bang. Itu pernyataan menurut abang punya gaya bertanya. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ada nggak? Kalau itu ada. Terpenuhi nggak kepada Paulus? Terpenuhi. Nah itu dia. Berarti yang datang kepadanya palsu atau asli? Ya asli dong. Kalau asli berarti Begini. terjadi nggak tanda-tanda itu? Abang ini mau menuntut seakan-akan memaksakan Bukan Yesus yang datang kepada Anda Paulus. mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli. Iya, memang asli. Apa buktinya asli?
Buktinya apa yang Yesus sampaikan kepada dia terpenuhi. Yang mana? Kapan Yesus datang kepada dia? Satu, Paulus dalam misi pembantaian atas pengikut-pengikut Kristus. Saya kasih data kepada Anda. Itu terpenuhi. Tunggu dulu, Bang. Itu terpenuhi. Saya bantah itu, saya bantah. Anda baca Tunggu dulu. Lukas 21. Saya habis bicara dulu, baru Abang Saya dulu. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Baca nomor 12-nya. Tapi sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesah, dipenjara. Itu siapa pelakunya? Kutanya dulu. Siapa pelaku penyesat, penangkap dan yang memenjarakan murid Yesus? Siapa? Jangan tertawa dong. Jangan yang tertawa dong. penjarakan mereka ini, Bang, Siapa? adalah orang-orang Yahudi, Bang. Paulus atau bukan? Bukan. Pembohong. Paulus hanya Anda pembohong. Paulus hanya Anda menyaksikan tadi mengatakan Paulus yang menuntut memiliki misi. mereka Sabar. Tadi Anda menyebutkan Paulus memiliki misi untuk menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Yesus menubuatkan dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesat, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Saya tanya sama saudara sekarang, siapa pelakunya? Paulus. Bagus. Berarti penyesatnya siapa? Oh, bukan. Jadi kalau bukan. Kalau yang menyiksa Bukan. saya setuju. Saya setuju, Abang. Sudahlah Pak Pendeta, sudahlah. Sekarang saya jawab. Anda hanya membantah isi Bible Anda Abang, sendiri. sekarang saya jawab. Lebih baik Anda sudahi. Abang punya Anda belajar pernyataan, lagi. sekarang saya jawab, Bang. Kembali lagi ke TK. Saya mau Kembali jawab ke TK lagi. Tunggu, Bang, setelah Bang. ilmu Anda sudah mumpuni, Bang, hadapi saya. Anda kembali itu, ke TK dulu. Tafsirnya terlalu sesat, Bang. Oh, Jadi tidak begini, bisa. Bang. Itu bukan Yang Abang tafsir. katakan Saya itu bertanya. menurut saya tafsir Saya sesat. bertanya dan Anda sudah Bang, menjawabnya. tunggu Bahwa dulu. yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus. Bang. Karena Paulus belum bertobat pada waktu itu. Aduh, Bagaimana Abang caranya ini, dia bisa Bang, menyesatkan kalau dia tidak bertobat? Waktu itu Kutanya Paulus dulu. belum bertobat, Bang. Baca Matius 12 nomor 40. Iya. Baca. Matius 12 itu tidak berbicara tentang itu, hanya saja Dia penyesat-penyesat. berbicara tentang orang yang bertobat. Iya, tetapi Paulus tidak Tetapi ada. setelah bertobat, dia kerasukan 8 roh jahat sehingga dia Tidak lebih jahat bisa. daripada yang semula. Bagaimana abang mau jangan samakan Paulus sudah bertobat dengan Paulus yang belum Sekarang bertobat. boleh Anda baca Matius 12. Yang engkau katakan begitu, itu yang mengasakan boleh Anda baca bahwa Matius murid-murid 12? Yesus dirajam dengan batu itu. Memang Paulus menyaksikan, Paulus ada. Matius Paulus nomor belum 12 boleh Anda bertobat, baca. abang. Abang Saudaraku. semua kamu ini sesat sekali berpikir. Pikirmu Matius sesat, Bang. 12, Anda boleh Jadi baca Matius Anda mau 12. bikin bahwa seakan-akan orang tidak ngerti. Begini, Bang, itu memang kalau Anda mengatakan Paulus yang melakukan benar, tetapi Paulus belum bertobat pada waktu itu. Hei, baca Abang. Matius 12 nomor 43 sampai 45 baca. Jadi begini, Bang, kita kembali tadi abang bilang yang menyesakan orang-orang Kristen. Apakah Paulus. Saya mengatakan benar karena Paulus waktu itu belum bertobat. Itulah Paulus dia. belum terima Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Zaman Waspadalah perjalanannya kepada penyesat. Matius, Markus, Lukas dalam perjalanannya waktu Yesus masih hidup, konteksnya berbeda dengan Yesus sudah mati bertemu dengan Paulus. Yesus sudah di Setelah surga. mati tidak ada. Yesus terangkat Sudah ke di langit. surga, Bang. Yesus terangkat Baru ke dia langit. datang kepada Paulus. Lalu Yesus Paulus terangkat ke langit. bertobat. Paulus mengalami kebutaan, dia bertobat, abang. Bagaimana abang mau paksakan? Boleh baca Matius 12 nggak? Seakan-akan Paulus yang apa Boleh namanya? Anda baca Matius 12 gak terkait dengan Paulus? Tunggu yang dulu, bertobat? Bang, saya belum selesai jelaskan. Abang harus dulu konfirmasi ini, Bang, bahwa abang pertanyaan tadi itu, Bang, berbeda dengan Paulus yang sudah bertobat. Makanya abang kan Anda abang jempol jelaskan sama kepada saya. Betul, Anda sudah mengaku. Nubuatan. Yang saya mengaku tadi, Coba. Bang, dengar dulu. Yang saya Coba mengaku nubuatan tadi Yesus. bahwa benar Paulus yang melakukan karena pada waktu itu Paulus masih jadi penganiaya, belum menjadi petobat. Nah, Dia penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus kan? Iya memang penyesat. Lalu saya tanya sama abang, penyesat itu menurut abang siapa? Paulus dong. Oke, baik. Yesus Aduh. berkata, saya buktikan.
Saya buktikan. Bang, Saya buktikan, Bang. sudahlah, Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Bang, Boleh saya membuktikan tahu kalau abang penyesatnya kuasai, Paulus? tahu banyak tentang Bible, tetapi abang tidak bisa sampai memiliki daya tafsir yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bang. Abang tidak dipakai oleh Roh Kudus. Jadi abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, Anda Bang. ditertawakan sama jemaat. Sekarang begini. Abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, abang. Saudara, Begitu. Yesus Jadi berkata, kalau abang waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan banyak orang yang disesatkan abang oleh lihat Kristus ini mana? konteks. Saya cuma mau katakan abang, lihat konteks kalau berdiskusi, Bang. Jangan ajari saya tentang Bible, Konteks di mana Yesus Jangan sudah mati. ajari. Dari tadi dengan yang ngajarin Yesus Anda masih saya. hidup. Yang Yesus sudah ngajarin tadi, dari tadi Bang, itu saya yang dengar ngajarin dulu. Anda, bukan Bang, Anda yang ngajarin saya. Yesus Anda punya itu, title. Bang, title itu, ijazah itu hanya bukti kalau Anda punya sekolah, tapi bukan bukti Anda punya ilmu. Bang, SLB juga punya ijazah, iya. SLB juga punya titel. Jadi begini, Bang. Beda Abang itu ijazah, beda sertifikat dengan ilmu. Paulus tidak pernah sekolah, Yesus tidak pernah sekolah, Lukas tidak pernah Paulus, sekolah. aduh Mereka ini semua baru pengarang. kau ini namanya Udah. kamu ini memang gagal paham. Paulus Sekarang, ini, Bang, orang sekolah Farisi. Dia itu sebagai orang Farisi, Bang. Saya hanya memancing Anda. Paulus Saya dikatakan hanya memancing sebagai ahli Anda. Taurat. Sekarang Anda Pada masuk ke dalam waktu dia Matius belum 12 bertobat, nomor Abang. 43 sampai nomor Dia 5, belum 45. bertobat itu, Bang. Di situ ada orang Farisi yang Iya, bertobat. dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Di situ ada orang Farisi yang bertobat. Memang yang dia semakin belum bertobat, jahat setelah Abang. dia bertobat. Itu siapa? Dia belum bertobat itu, Bang. Ketika dia belajar Sekarang Anda Taurat. baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dia Tidak sudah bisa. bertobat. Paulus tidak ada di tidak ada di Matius, Bang. Ada. Tidak ada. Di mana? Coba buka di mana? Sekarang Anda baca Di mana? Matius 12 Mana? Saya mau lihat. Matius 43 43 sampai 45. Matius 12 ayat berapa? Kalau Anda melihat dari 38 sampai 45, tapi terlalu kepanjangan, Anda masuk aja ke 43 sampai 45. 43 sampai 45. Yes. Gimana caranya Paulus sebelum bertobat abang so paksakan? Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Tapi dia belum bertobat, abang. Iya, justru karena setelah bertobat dia semakin gila. Jadi Baca dalil. dia itu, Bang, sebelum saya baca, Bang, dia itu memang dipakai Tuhan. Tuhan siapa? Rasul Paulus. Tuhan Yesus siapa? pakai dia. Ya, Yesus Kristus. memakai dia. Sejak kapan Tuhan itu bergelar apabila, Kristus? ini saya Saudara, baca Matius sejak 43 kapan sampai Tuhan bergelar 45. Kristus? Bang, apabila Silakan. roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian, dan ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke situ dan tinggal di situ. Sehingga Yang dibawa keadaan tepuk tangan. orang itu akhirnya lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan terjadi pada angkatan ini. Mana Paulus di situ, Bang? Angkatan jahat siapa? Jangan, Bang. Baca Anda itu nomor- selalu menuntut Hei, mana. boleh saya jelaskan boleh? Dia tanya sama Abang, di Saya mana ada jelaskan tertulis boleh? Paulus di sini? Saya jelaskan boleh? Abang ini bersaksi palsu terus. Saya jelaskan Sudah, boleh? Bang. Nggak usah Saya lah, jelaskan abang boleh? terlalu memaksakan. Saya jelaskan Bible boleh? ini mau jadi jalan pikiran abang. Kalau Anda orang Tidak terpelajar, bisa, Bang. boleh saya menjelaskan? Tidak ada Paulus di sini, Bang. Saya Lebih boleh baik Anda menjelaskan. batal. Anda memalu kau di sini. Ketika Anda baca terus ini, Anda malu. Boleh saya Karena menjelaskan? di sini tidak bicara tentang Paulus, Bang. Oke, itu Ini menurut konteks Anda. ini berbicara Itu tentang menurut Anda. roh Boleh saya jahat jelaskan? yang keluar dari seseorang. Boleh saya jelaskan? Ya, ketika dia kembali akan 7 kali lebih kuat daripada roh Oke. jahat yang pertama. Siapa yang bertobat Kok pada Paulus angkatan ini? Yesus? Kamu ini bicara Paulus terus. Siapa yang bertobat pada saat zaman Yesus? Siapa yang bertobat sama Yesus? Banyak manusia, Bang. Oke, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan. Baca data sebelumnya, Matius 20 yang sama, 20, Sudah, abang dulu baca, 12 yang capek sama. saya mau baca. Oke, baik. Saya tidak perlu baca, saya hafal Bible. Aduh, enggak Di bisa, Bang, dalam mesti Matius baca. 12, sabar. Diam. Nggak bisa. Diam, Abang saudara. mesti baca. Baca dulu, Bang, nggak boleh. Ini gurumu, ini gurumu. Tidak boleh, kita Bible Diam, tidak boleh. diam, Harus diam. dihormati Bible. Saya walaupun saya hafal, saya tetap harus baca. Anda hafal? Yakin Anda hafal? Baca. Kita Nggak, mau uji maksudnya- hafalan boleh? Tunggu, abang kan bilang abang sudah hafal. Yes, Kok? makanya diam.
Saya tidak perlu baca. Abang Saya harus cuma baca. tutup Kalau mata abang ini. tidak baca, saya tidak dengar. Saya tutup mata ini. Saya tutup mata. Bang, begini Otak bang, yang saya ini pakai. kembali kepada abang punya pernyataan Matius 12:43, di mana abang paksakan bahwa itu Paulus. Saya jelaskan, boleh Nggak enggak saya ada jelaskan? bang. Ini saya saja jelaskan. dulu, kita nggak usah kemana-mana. Iya, saya jelaskan. Anda kan menuduh saya salah. Saya Lama-lama lagi jelaskan. kau loncat Saya lagi ke jelaskan. Paulus lagi. Saya jelaskan. Nggak Diam. bisa bang. Diam, Anda saudara. harus Diam, pertanggungjawabkan dulu diam. ini bang. Diam. Iya, saya pertanggungjawabkan tanggung dulu ini. jawab. Saya Di tanggung mana jawab. Paulus? Justru saya mau jelaskan. Mana di sini nggak ada Paulus bang. Saya mau tanggung jawab, saya jelaskan. Matius 12, Anda mundur sedikit dari nomor 38. Orang-orang Farisi dan angkatan jahat datang kepada Yesus bertanya, "Guru, berikan saya satu tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda." Sabar. Nggak ada itu, nggak tertulis begitu. Sabar. Abang bukan begitu, sabar. ini nggak boleh. Abang melanggar, Sabar. nggak boleh. Saya nggak. Sabar, Bunyinya sabar. begini, mending saya baca. Angkatan jahat dan Bang, angkatan tidak setia Suma. ini minta Abang satu Suma, tanda dan saya tidak baca akan saja. diberikan Lebih baik satu saya tanda baca, apapun supaya orang yang kecuali tanda mendengar Yunus. dengar Sebab dulu. Yunus 3 Abang, hari 3 malam dalam perut ikan. Tidak Demikian juga ada di anak manusia kata-kata akan di sini, berada dalam Bang. perut bumi 3 hari 3 malam. Nah ada beda dengan abang baca, beda dengan ini. Angkatan jahat Pada minta waktu itu satu tanda. berkatalah beberapa ahli Taurat kepada orang Farisi, "Guru, kami melihat suatu tanda daripadamu." Nah, lalu Kami melihat. Tidak ada kata melihat di situ. loh, di sini ini melihat. Kami meminta. Nggak ada, sini melihat. Kalau ada, Kamu buka. Kalau ada saya berhenti. silakan Anda buka. Anda kan yang membaca. Ini saya sudah buka ini, Bang. Silakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepadanya, "Guru, kami ingin Kami melihat." ingin melihat, bukan kami ingin meminta, bukan kan? Makanya Kami jangan ingin. bilang melihat kamu putar lagi ke Kami tempat lain. kami ingin melihat suatu berarti dia tanda meminta. daripadamu. Hei, kami ingin melihat berarti dia meminta kan? Bukan melihat kan? Kami melihat, bukan. Kami Bagaimana ingin meminta dengan melihat? Kami Beda. ingin meminta. Beda. Nggak ada itu. Kamu baca Bible ulang. Nggak ada. Di sini Ingin melihat berarti meminta. Nggak boleh dong. Udah tulis kok melihat, kamu mau putar ke meminta. Iya, Anda kan membaca. Nggak Kami boleh, melihat. Bang. Nggak Padahal boleh. itu bukan melihat. Dia Baca yang mengatakan, tertulis, Bang. Kami ingin melihat, berarti dia meminta. Kami ingin melihat betul, bukan Kata inginnya meminta. Anda hilangkan. Kata inginnya tadi Anda hilangkan. Kami ingin melihat, Itu bukan baru meminta. betul. Itu baru betul. Melihat Kami dengan ingin meminta beda, melihat. Abang. Kami ingin melihat satu meminta tanda. dengan melihat itu beda, Abang. Aduh, Anda kau tadi ini mengatakan paksa-paksa kami terus ingin, begitu. Kami melihat. Nggak bisa, tadi Anda Bang. menghilangkan. Tadi Anda Aduh, menghilangkan kata ingin. Pak. Udahlah pendeta. Anda harus banyak belajar. Jadi Anda di situ, itu orang Suma, Farisi, saya orang sudah baru Farisi kali ini saya disebut- diskusi dengan kamu. Dengar, saya lihat dengar. di sini titik-titik Dengar. kesalahanmu. Dengar. Banyak Orang Farisi- pelanggaran etika Orang daripada Farisi Bible ini disebut yang kamu angkatan lakukan. jahat atau angkatan benar? Kutanya dulu. Kalau orang tidak baca Bible, tersesat dengan perkataanmu. Udahlah, enggak usah kau di situ, enggak usah kau ngemis-ngemis di situ. Kamu Sekarang baca, yang saya tanya sama saudara. Kita tulis lain, kok kamu baca Sekarang lain? saya Bagaimana minta kepada caranya? saudara. Nggak bisa, Bang. Bagaimana dengar. kamu itu menggunakan kalimat-kalimat kitab kok berbeda dengan apa yang kau bilang? Anda tadi Bagaimana membaca caranya? loh. Saya Nggak menghafal bisa. loh. Anda Aduh. membaca, saya Bang, saya melihat, jangan. kami melihat. Kamu Padahal itu, kata inginnya Bang, ada di situ. Saya sudah bilang tadi, saya diskusi dengan kawan Islam, dia berkata kepada saya dan saya setuju. Udah. Dia berkata Sekarang kepada saya, begini. Bible Sekarang begini. Quran ini tidak Saudara. boleh sembarang ditafsir. Saudara, saya katakan Makanya kepada saya saudara, juga tidak mau angkatan jahat ini orang Farisi bukan? Quran, Bang. Begitu, Bang. Angkatan jahat ini orang Farisi bukan? Semua sudah kumpul semua, Bang. Termasuk Orang Anda. Farisi atau bukan? Termasuk kamu. Orang Farisi atau bukan? Farisi dan kamu. Mulai gila dia. Makanya gila Quran bagaimana? puluhan. Bang, Kau gila itu. Standar Kau sudah Kristen. gila. Mana ada saya di situ? Bang, standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat karena kau mengikuti Paulus. Standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat. Karena ini perpuluhan. kan di Karena sini baru perpuluhan saya kau dapat sesat. Kamu yang Suma, sesat. Ternyata Kamu kamu pengikut tidak orang punya Farisi. tidak punya pengetahuan apa-apa. Kamu yang tidak punya Kamu pengetahuan. lebih Saya banyak ngajarin kamu Bible dari tadi. ngawur ternyata Sekarang kamu saya ini. tanya, Baru angkatan kali ini jahat- saya diskusi denganmu. Angkatan jahat orang Suma, Farisi. Baru kali ini saya diskusi denganmu. Aneh semua yang kau sampaikan. Angkatan jahat Bagaimana orang Farisi, mungkin kan? kau hubungkan antara Paulus yang Yesus angkat jadi rasul dengan masa di mana kedatangan Iya. penghakiman terakhir? Apa urusannya? Iya.
Paulus itu rasulnya si Kristus palsu itu. Nah, ada. Jadi kalau orang Paulus bodoh, itu kalau orang tidak rasulnya paham, Yesus palsu. Bang, abang terima Yesus kasih. palsu yang kalau mengutus abang Paulus. tidak paham dengan itu, bang, abang ini, aduh, bang, kalau abang bilang siapa Yang penyesat, mengutus salah Paulus satunya itu abang. Yesus palsu. Bang, Yang mengutus kalau abang tanya, Paulus, Farisi itu Yesus pak, palsu. penyesat betul, termasuk kamu. Oke, terserah. Struktur kalau dalam sisi bang, di sisi pemahaman Alkitab, Ya, bang, abang terserah. tergolong sesat. Terserah. Iya, Yang karena mana yang orang Farisi, saya atau Paulus? Farisi itu termasuk kamu. Itu Farisi, bang. Begitu, bang. Itu kan Kamu dia mengakui jemaat. bahwa benar dia adalah Farisi. Benar kan? Kamu ditertawakan Iya. jemaat Dengar kan? dengan mengatakan semua setuju orang bahwa dia Farisi. dikatakan dia Farisi. Bang, sekarang saya tanya Kamu abang. yang ditertawakan jemaat. Bang, sekarang saya tanya, bang. Abang percaya Yesus enggak? Yang datang Tidak. kepada Bani Israel saya percaya. Itu maksudnya, bang. Orang yang tidak percaya Yesus Farisi. Itu Dan yang maksudnya. percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Saya tidak Sekarang mau masuk saya ke ulang situ, bang. pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Paulus atau saya yang orang Farisi? Bagaimana? Abang hidup di abad sekarang. Abang hidup di abad sekarang, mana abang tahu dengan kehidupan mereka di abad ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, bang. Bagaimana ini abang ini? Yang mana yang memaksakan seangkatan Yesus? Yang mana yang Peristiwa-peristiwa seangkatan ribuan Yesus? tahun lalu, bang. Yang seangkatan Jangan Yesus abang saya atau samakan Paulus? dengan pandangan sekarang. Aduh, ini abang ini Saudara, sesat betul ini. Yang mana yang Bang. seangkatan Yesus? Saya atau Paulus? Bang, saya tidak mau masuk ke situ karena abang punya pertanyaan ini lebih banyak ke arah ngawur, bang. Nggak Bang. ngawur. Anda Jadi malu, kalau Anda dalam malu. struktur Alkitab, bang, Angkatan jahat abang itu ini tergolong yaitu Farisi. orang Farisi minta satu Pengertian tanda Farisi, bang, dan tidak akan Abang, diberikan satu tanda. yang dimaksud dengan Farisi itu, bang, orang yang Kecuali memutar-mutar balikan bangkit Bible pada hari ketiga. Orang yang memutar-mutar balikan kebenaran itu Farisi, bang. Begitu. Jadi abang ini saya lihat dari tadi, saya lihat ya, bang, ya dari tadi, bang. Saya tidak menghujat abang, saya tidak menghujat keyakinan abang. Saya tidak. Karena saya tahu konsekuensinya ketika menghujat agama lain, bang. Itu konsekuensi bukan dengan dunia, bang, ini tapi saya dengan sedang Tuhan, menjalankan bang. ajaran Saya Yesus. tidak bicara dunia, bang. Tetapi Apabila konsekuensi roh dunia kebenaran itu datang, dia akhirat, akan bang. memuliakan aku. Ini yang sedang saya lakukan. Saya yang sedang saya memuliakan bingung Yesus. gini, bang Suma. Kembali yang saya kepada bingung, tema saudara, Abang, Matius 12. saya angkatan bingung jahat dengan kau itu ini. adalah Paulus, orang Farisi itu adalah Paulus, yang mengajarkan bangkit Bagaimana? pada hari ketiga itu adalah Paulus, yang Bagaimana bertobat di- itu adalah Paulus, yang Aduh. kerasukan 8 iblis itu Paulus. Bang, di Matius banyak tidak yang ada Paulus, disesatkan bang. oleh Kristus palsu itu Abang adalah Suma, pengikut Paulus, Abang Suma. disebut Kristen. Iya, Abang Suma, saya mau terangkan ulang. Abang jangan melawan kebenaran. Artinya fakta mencatat bahwa Paulus tidak ada di Matius. Kok abang paksa-paksa Paulus ada di Paulus Matius? ini orang Farisi bukan? Saya tidak. Kalau Anda berbicara orang Farisi, bang, itu Anda berbicara melebar ke dunia umum sana, bang. Nggak bisa. Lalu yang mengaku bertemu dengan Kristus siapa? Di Bang, antara yang orang hidup Farisi yang ada? hidup pada masa itu, bang, bukan cuma Paulus, bang. Ya, yang mana? Farisi Siapa ada orang banyak, Farisi yang bang. pernah bertemu dengan Kristus yang lain? Siapa? Farisi yang pernah bertemu dengan Kristus banyak sekali, bang. Di Siapa? bait suci Tunjuk. itu udah banyak sekali, bang. Tunjukkan, Ketika tunjukkan. Yesus sedang mengajar, banyak Farisi. Ya, mana dia bertemu dengan Yesus, yang bertemu dengan Yesus? Banyak. Siapa? Orang-orang Farisi ketika Siapa? mereka katakan, guru, Iya, Tuhan, siapa? menurut Anda kami mau bayar Syukran, pajak kepada Akhi Bahar. siapa? Siapa Abang tahu nggak orang siapa itu Farisi yang mereka? bertemu dengan Yesus? Mereka mengatakan kami wajib bayar pajak kepada siapa? Yesus mengatakan kepada Kaisar. Nah itu Farisi semua itu, abang. Itu sebelum Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, orang Farisi yang mengaku bertemu Yesus siapa? Orang Farisi bertemu dengan Yesus. Iya, siapa? Bang, Siapa? banyak Farisi sudah jadi pengikut Yesus. Enggak, yang bertemu Yang dengan ada- Yesus siapa? Farisi bertemu dengan Yesus. Banyak, bang. Siapa? Yesus menampakkan Paulus. diri ketika Paulus dia satu. mati, bang. Bang, dengar Yang dulu, kedua bang. siapa? Bang. Nanti saya jawab. Yesus ketika dia mati, dia bangkit, bang. Banyak orang Farisi melihat dia, bang. Siapa? Satu Paulus, siapa lagi? Mbak, oh itu kalau bertanya Rasul, ya iya. Kalau berbicara Rasul, betul Paulus pernah bertemu, bang.
Iya, Memang siapa? saya tidak sangkal itu. Siapa orang ketika dia Farisi yang bertemu bertemu dengan Yesus? Paulus, siapa lagi? banyak Siapa? Satu. murid-muridnya kan banyak juga, Bang. Siapa? Aduh. Abang punya pertanyaan ini, maunya saya buka dulu Google, begitu? Iya, silakan. Lalu saya sebut satu-satu. Silakan. Saya tidak mau pakai itu, Bang. Tadi Intinya, katanya karena Abang tanya ketika Yesus eskatologi. mati, Bang. Abang Soteriologi. ada satu film, Bang. Sosiologi, Bang, biologi. abang semua dengar dulu, Antropologi, ada satu, ya. Bang, ada satu film. Ini cuma film, Bang. Ini film. Tetapi ditarik dari kisah-kisah nyata, Abang. Ya, Abang semua ini cuma saja. Jadi, Bang, ada dari Romawi, ada dari orang Farisi, Bang. Toh yang jadi tentara Romawi, orang Farisi banyak jadi tentara Romawi. Nah mereka, Bang, mau ingin buktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Banyak dari mereka. Cuma, Bang, masalahnya tidak dicatat di dalam Bible. Pak, orang Tidak yang dicatat, dengar, Bang, di dalam kebangkitan Bible. hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Bangkit dari hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat, betul? Bukan. Kok Loh, tanda dari tadi angkatan jahat bagaimana jahat caranya? Ini, padahal Anda sudah baca dalilnya loh. Nah, angkatan ada. jahat ini Bagaimana minta satu angkatan tanda. jahat? Bang, angkatan maksudnya jahat begini. ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Oh, itu waktu dia belum mati, Bang. Memang ada perkataan-perkataan itu, sindiran langsung betul, dari Yesus. Betul. Angkatan Sindiran jahat langsung, diberikan angkatan jahat tanda. ini yang Apa tanda untuk angkatan jahat? Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit hari ketiga, betul? Namanya angkatan jahat. Oh, kok angkatan jahat bangkit hari ketiga? Bagaimana kau ini? Lalu apa tandanya? Anda ini bikin ketawa orang aja. Orang Kristen Baca dengar kau tadi, itu, makanya Bang. tamatkan baca Matius Abang, tadi, Pak. orang Kristen dengar kamu bicara ini, Bang. Matius tadi Ini dibaca, Pak. Matius orang Kristen 12 ketawa loh. dibaca. Di bawah ini orang Kristen ada banyak ini, Bang. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan Bagaimana tidak akan caranya diberikan ini, satu Abang tanda ini? apapun. Bang, Selain orang dari Kristen tanda lagi Yunus. nonton sama Abang Sebab ini, Bang. Yunus, Oi, Abang. Yunus, Ada 6.000 orang Kristen lagi nonton Abang. Abang punya percakapan ini. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam Bang. dalam perut bumi. Betul? Aduh, bagaimana lah saya udah jadi ke Yunus lagi? Ini apa ini? Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Betul? Aduh, ini Abang. Bang, kalau Anda mau minta yang tanda-tanda begitu, Bang, murid-muridnya saja tanya. Apabila kamu datang itu apa tanda-tandanya? Banyak juga. Apa? Jadi kalau Abang masuk di dalam mana konteks angkatan yang jahat, coba mana? Tandanya ya tanda-tanda. mana? Kalau aku tanda-tanda datang, murid-murid. apa tandanya kalau aku datang? Kata Yesus. Yesus berkata, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Iya. Apabila kamu akan datang, kira-kira tanda-tandanya apa? Ya, di situ dia bilang, manusia semakin mencintai diri sendiri. Satu. Di mana itu tertulis? Dengar dulu, saya bicara nanti saya buka. Kedua, terjadi peperangan di mana-mana. Iya, di mana terjadi tertulis? gempa bumi. Terjadi itu di mana? Kelaparan. Ya, Dengar dimana dulu, itu? terjadi kelaparan. Ya, terjadi apa lagi? Gempa, tsunami dan segala. Itu tanda, Bang. Tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kalinya. Ketika ada Kristus Belum, kepada karena Paulus. dia belum datang. Dia belum datang, berarti Bang. bukan Yesus Nanti yang datang tunggu kepada aja, Paulus. Abang Suma. Nanti Berarti- tunggu saja ketika dia datang, Bang. Baru Anda saksikan. Begitu. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Allah, balik lagi ke situ. Aduh, Iya, kamu kamu ini, sendiri. Bang Suma. Saudara Kenapa kamu sendiri kepahitan yang sekali dengan menyebut Paulus. Saudara Suma. sendiri yang menyebut Abang tanda-tanda Suma. kedatangan Yesus, gempa. Abang Suma, kenapa kelaparan, kamu terjadi kepahitan sekali dengan peperangan. Paulus, Abang? Abang, saya mau tanya dulu. Benda-benda di langit berjatuhan. Abang Terjadi Suma, nggak pada zaman Bang, Paulus? Tidak. Abang Suma, kenapa